Aksi kriminal kian marak terjadi. Di lain tempat, seorang wanita menjadi korban kawanan bersenjata di siang bolong. Satu buah unit handphone mewah miliknya raib dibawa kawanan bersenjata. Dari cerita yang beredar dan viral di media sosial, suami korban menyebut istrinya mengalami pembegalan saat sedang menunggu ojek online di sekitar kawasan Cempaka Putih. Saat tengah menunggu, tiba-tiba ada dua orang pria yang berboncengan menghampiri korban. Motor tersebut berhenti dan langsung mengeluarkan senjata tajam sambil berteriak pada korban untuk menyerahkan handphone miliknya. Lantaran takut, sontak korban langsung memberikan gawai pintar miliknya. Meski pasca kejadian korban langsung lapor ke polisi, namun diketahui korban kini mengalami trauma menaiki transportasi umum. Jujur saya menjadi sedih dan kasihan kepada korbannya karena itu merupakan motif kejahatan yang dilakukan oleh dua orang pria di siang hari yang mencuri handphone seorang wanita. Jadi saya menghimbau untuk seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dimanapun dan kapanpun karena penjahat atau motif kejahatan itu tidak memandang usia maupun jenis kelaminnya. Kita semua itu harus hati-hati, apalagi kalau misalkan kita nunggu ojol di pinggir jalan terus sambil megang handphone atau megang tas. Itu harus hati-hati banget. Kalau bisa kalian tunggu di tempat sebelumnya aja dan pesannya di sana aja. Karena aku sebagai orang yang suka pesen misalkan kayak online kayak gitu, aku juga kadang suka takut gitu. Aku suka share live juga ke orang-orang dan kalau di Jambret sih itu udah harus hati-hati banget ya, apalagi kalau di pinggir jalan. Pemirsa, momen haru begitu terasa saat pihak Polres Lamongan mempertemukan anak-anak peserta konvoi yang ditangkap pada 29 Februari lalu. Ada 160 anak yang diamankan saat polisi membubarkan konvoi tersebut. Di hadapan orang tuanya, anak-anak ini bersimpuh dan meminta maaf kepada orang tuanya. Meski kesal dengan tingkah anak-anaknya, namun sebagai orang tua berusaha untuk memaafkan kesalahan anak-anak. Ya, sebelumnya Polres Lamongan sempat mengamankan 160 anak-anak peserta konvoi yang diduga anggota perguruan silat. Polisi terpaksa mengamankan aksi konvoi ini lantaran anak-anak ini membawa senjata tajam, bahkan sempat melukai 3 orang warga. Kita dari Polres Lamongan tadi malam sekira pukul 20.30 bertempat di jalan arah Sukodadi Karanggeneng, tepatnya itu di desa Sungai Lebak. Kita dari Polres Lamongan telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap sejumlah kelompok perguruan silat di mana mereka melakukan aksi konvoi sejumlah kurang lebih 250-300 orang. Konvoi ini awalnya dari info yang kita terima itu dasarnya adalah undangan dalam bentuk flyer atau pesan berantai melalui WA grup kelompok salah satu perguruan silat itu. Dari konvoi ini awalnya hanya berjudul penggalangan dana. Dari penggalangan dana, mereka selanjutnya di wilayah Sekaran bergerak menuju desa Kendal Kemlagi Karanggeneng. Kemudian mereka melakukan sweeping. Nah, sweeping ini mengakibatkan adanya korban masyarakat yang melintas. Dari kejadian tersebut ada 3 orang yang mengalami luka di bagian kepala dan badan. Alhamdulillah kami dari Polres Lamongan mendapat informasi tersebut, segera kita kirim anggota ke sana dan kami dapat mengendalikan situasi serta mengamankan beberapa pelaku atau kelompok yang melakukan konvoi tersebut. Untuk rincian pelaku dan barang bukti yang berhasil kita amankan, ada 5 orang yang kedapatan membawa senjata tajam dan alat pemukul lainnya.
dan yang lain masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh Satreskrim. Ada berapa ratus? 160 orang kita amankan, terdiri dari 156 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Dari pelaku konvoi tersebut yang diamankan, kita lakukan pendataan dan pembinaan. Di tempat berbeda, YouTuber Reza Arab kembali jadi sorotan warganet. Kali ini bukan perihal tentang wanita, melainkan gaya hidupnya yang glamor. Ya, baru-baru ini Reza rela menggelontorkan uang hingga ratusan juta rupiah untuk menggelar pesta semalam suntuk. Hal ini terungkap saat Reza memposting struk pembayaran dengan nominal angka yang hampir menyentuh 500 juta rupiah. Sontak saja unggahan Reza di akun Instagramnya langsung menuai komentar warganet. Banyak warganet yang mengkritik gaya hidup Reza yang dianggap hedon. Lantaran banyak yang menghujat dirinya, Reza pun mengklarifikasi jika terkait soal struk yang dipostingnya. Mantan suami Wendy Walters ini mengaku jika bil itu bukan miliknya, melainkan temannya yang sedang berulang tahun. Bukan gua, yang ultah teman gua. Meski sudah mengklarifikasi, namun tetap saja netizen tak percaya dengan pengakuan Reza. Sementara itu, kabar bahagia tengah dirasakan Angga Puradiredja, vokalis Malik and the Essentials. Pasalnya, pasca hampir 5 tahun menduda, Rabu 28 Februari lalu, Angga resmi mempersunting Dewi Andarini yang merupakan adik ipar Rian The Massive. Angga menikahi Dewi dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 53 gram. فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا سخيك أنكحك وأزوجك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بالمعروف وتصريح بالإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Saudara Satria SD Insinyur Haji Haris Puradiredja, saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan keponakan saya yang bernama Dewi Andarini binti Purnomo. Walinya telah berwakil kepada saya dengan mas kawin berupa perhiasan emas 53 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Dewi Andarini binti Purnomo dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pernikahan kedua ini tentu saja menjadi kado terindah bagi Angga yang pada 29 Februari lalu merayakan ulang tahunnya. Dan usai menggelar ijab kabul, Angga dan Dewi pun menggelar resepsi. Tak lupa Angga bersama bandnya Malik and the Essentials pun mempersembahkan lagu untuk para tamu undangan. Angga dan Dewi yang masih mengenakan busana pengantin pun terlihat asyik bernyanyi di hadapan para tamu undangan. Ya, bagi Angga, ini memang pernikahan keduanya pasca dirinya resmi bercerai dari Melanie Putria pada 2019 lalu. Dari pernikahannya dengan Melanie, Angga memperoleh 1 anak yang kini berada di bawah asuhan Melanie. Sementara itu, Melanie pun sudah menikah dengan Aldiko Sapardan yang merupakan seorang dokter ortopedi pada 12 Februari 2022 lalu. Meski sudah bercerai, namun hubungan Angga dan Melanie terjalin baik. Bahkan saat Angga menikah, Melanie pun memberi pesan agar Angga menjaga Dewi dengan baik.
Setelah sebelumnya sidang menghadirkan barang bukti senjata api, kali ini Dito Mahendra kembali menjalani sidang dengan agenda pembuktian saksi dari pihak JPU. Seperti biasa, Dito yang kerap mengenakan masker irit bicara. Lantas benarkah pihak Dito merasa puas atas apa yang telah diutarakan saksi dari pihak JPU? Ya, dari Dito Mahendra atau dari klien kami hari ini sangat puas ya, dan dia setuju dengan apa yang disampaikan oleh para saksi, yang mana memang fakta sebenarnya begitu gitu. Ya, jadi hari ini ada 3 orang saksi dari JPU, 1 dari Perbakin, kemudian dari RT, dan kemudian yang terakhir dari Disduk Capil. Nah, dari pemeriksaan saksi-saksi hari ini, misal dari Perbakin, itu bisa terbukti bahwa memang terdakwa ini atau klien kami ini adalah anggota Perbakin sejak lama, ya. Jadi sejak lama Dito Mahendra ini adalah anggota Perbakin. Tadi juga sudah diklarifikasi dan dijelaskan bahwa ketika seseorang menjadi anggota Perbakin, itu dicek apakah ada laporan terhadap anggota tersebut penyalahgunaan senjata api. Nah, selama menjadi anggota Perbakin yang sudah lama ya, Dito Mahendra sebagai anggota Perbakin, itu tidak pernah ada laporan apapun terkait penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh Dito Mahendra. Artinya bahwa selama ini Dito Mahendra yang pertama taat aturan dan dia tidak pernah penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Ya, Ada. Jadi untuk dari jaksa itu masih ada sekitar 2 kesempatan lagi untuk menghadirkan saksi dari pihak jaksa, yaitu minggu depan, hari Selasa dan hari Kamis. Namun yang cukup mengherankan adalah setiap sidang yang dijalani Dito di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejumlah mahasiswa dengan jas alma maternya hadir di persidangan, mendukung serta memberi beberapa bunga untuk Dito. Tentu saja hal ini memantik tanya, benarkah semua ini hanya settingan agar kasus Dito menjadi bias dan seolah Dito dicintai banyak orang? Atau mahasiswi ini dijadikan trik oleh Dito agar ia terbebas dari pertanyaan wartawan? Gak ada sih, dia tenang ya, dia siap menjalani lah gitu, dan dia berupaya mungkin untuk bisa membuktikan fakta yang sebenarnya gitu ya. Kalau personal sih nggak ada yang spesifik gitu ya. Entah drama apa yang tengah dibuat oleh Dito, namun sidang kepemilikan senjata api ilegal Dito ini memang dihelat maraton. 2 hari yang lalu mata Dito tampak nanar ketika seluruh senjata api ilegal yang dimilikinya dihadirkan di persidangan. Ia tampak gelisah di persidangan. Ya, jadi seperti teman-teman juga ada lihat, jadi saksinya kan sebetulnya hanya menjelaskan normatif ya, kalau senjata itu ada izinnya harus bagaimana dan kalau enggak harus bagaimana juga.
Tapi sebenarnya yang kami dapat poin dari sidang ini adalah ya memang senjata-senjata yang dimiliki oleh klien kami itu ada izinnya gitu. Jadi balik lagi saya bilang ya harus dilihat maksud dan tujuannya, niatnya itu harus ada gitu dalam hukum pidana. Ini orang punya itu senjata untuk apa? Ya kalau untuk hobi, untuk koleksi, ya tentu jauh berbeda niat jahatnya kalau untuk berontak, untuk teroris gitu. Itu kan niat jahatnya di situ dipisahkan. Ya sebenarnya kalau secara aturan, kalau ada mau geledah, ada mau apa segala macam kan harus ada surat tugasnya, ya kan? Nah saksi tadi bilang tidak ada, ya simpulkan aja sendiri gitu. Itu aja sih jelas nyata. Aduh nggak ngerti saya, nggak ngerti. Cuma senjatanya ya tadi ditunjukkan beberapa, cuma jenis-jenisnya kita nggak paham loh. Ya termasuk itu juga ada senjata yang ada izinnya kan juga ditunjukkan gitu. Sisanya itu airsoft gun sama satu senjata api. Ya airsoft gun kan sebenarnya kalau teman-teman ke mall juga banyak yang jual gitu. Jadi itu barang biasa itu yang tadi ditunjukkan. Sementara Dito tengah terbit kasus, mantan kekasihnya Nindi Ayunda diam-diam hijrah dan mengubah penampilannya dengan mengenakan tudung hijab. Usai pulang beribadah umroh beberapa waktu lalu, ia tiba-tiba menutup aurat bagian kepalanya, tentu saja membuat warganet terkejut. Penyanyi berusia 35 tahun itu tak hanya tampak cantik, tapi juga lebih santun dengan busana tertutup. Di tampilan pertama, Nindi memberikan impresi elegan dan glamor, mengenakan dress hitam yang dipenuhi elemen motif cetak pada busananya. Itu nggak bisa diomongin karena itu masing-masing ya, nggak boleh juga diceritain. Kan kalau pakai baju hijab kan bukan berarti harus bajunya abaya-abaya gini, kan bisa pakai jeans, bisa pakai rok, disesuaikan aja moodnya. Oke. Udah biasa soalnya enaknya tuh nggak mikirin ngeblow rambut. Nggak tahu nih kalau nggak cuci rambut sehari. Iya, nggak mikirin ngeblow rambut. Jadi baru selesai keramas pagi, kerangin setengah kering, langsung kunci, langsung berangkat gitu. Enaknya gitu sih, itu yang aku lagi nyamanin. Karena kalau biasanya ngeblow, itu kan biasanya harus kayak 2 hari sekali tuh ngeblow. Ntar kalau udah mulai berminyak diuntel-untel, gitu-gitu loh, jadi ribet. Selanjutnya Nindi tampil lebih santai, namun tetap tidak meninggalkan kesan elegan lewat padu padan setelan blus dan celana bermotif yang dipadukan tudung hijab warna lilac dan pump heels warna senada. Dalam suasana lainnya, Nindi kembali tampil dengan atasan kemeja berkerah sebagai gaya favoritnya. Kemeja nuansa abu-abu dan pink pastel tersebut tampak dipadukan dengan celana kulot warna senada. Sementara hijab dipilih warna abu-abu untuk mengimbangi looknya agar tak terlihat monoton. Enggak sih, bukan lebih ke pakaian-pakaian seksi sih, cuma maksudnya kan kalau kita hari-hari tuh lebih santai. Kayak misalnya pakai jeans, pakai kaos doang, bisa kayak gitu-gitu kan. Kalau sekarang kan lebih kayak harus pikirin pakai hijabnya, pakai bajunya, pakai kemeja lah, apalah yang kayak gitu-gitu. Kemarin beberapa udah ada yang aku udah lifestyle juga, banyak juga sih. Terus ada juga yang aku kasih-kasih kayak ke orang-orang kerja, teman-teman, sahabat, saudara. Udah pelan-pelan ya. Dan gimana rasanya suah gitu? Nggak apa-apa juga, apa ya, pas ngeliat ngosongin lemari tuh seneng aja sih. Karena oh ya udah berarti banyak juga ya ini baju-baju tuh ternyata tuh yang nggak dipakai-pakai ternyata segitu banyaknya, jadi takut dihisap kan jadi. Sejatinya sepulang dari umroh, Nindi memang merencanakan untuk mengenakan tudung hijab hingga 40 hari. Namun kini, meski telah lewat dari 40 hari, namun Nindi tampak nyaman dalam balutan kerudung. Meski baru mengenakannya, namun gaya tudung hijabnya layaknya wanita yang sudah lama mengenakan kerudung. Lantas akankah Nindi bakal istiqomah mengenakan penutup aurat layaknya sahabat karibnya Olla Ramlan? Jangan dibikin tegang gitu kan, aku masih belajar. Masih belajar. Halo sayang. Masih belajar kan, baru pulang umroh udah, tapi udah lewat 40 hari. Jadi masih dinikmatin aja. Doain aja mudah-mudahan bisa terus mantap hati. Gitu. Oh, kalau menjadi lebih baik itu kan Allah yang bisa nilai ya, bukan aku ya. Yang pasti kan kalau itu bukan berarti dengan kita memakai hijab tuh udah ngerasa diri paling suci, enggak juga. Cuma seenggaknya apa ya, itu kan petnya orang masing-masing jalannya.
Tentu saja keinginan untuk istiqomah mengenakan penutup aurat. Namun, Nindi sadar jika mengenakan tudung hijab itu butuh mental yang kuat. Apalagi ia tak ingin jika sudah mengenakan tak ingin menanggalkan. Nanti nggak tahu ya namanya iman ya, kita kan nggak belajar. Jadi makanya aku tuh nggak pernah bilang kalau aku udah pasti berhijab, nggak ada. Aku nggak ngomong gitu ya, proses. Ya dipakai terus setiap hari. Setiap hari kalau mau pergi keluar itu ya berusaha untuk dinikmatin aja gitu loh. Walaupun kadang-kadang setannya juga banyak. Kadang-kadang kayak masih ada baju-baju yang belum dipakai, pengen dipakai deh, tapi ini belum dipakai gitu-gitu. Itu pasti masih ada. Apa ya? Ya hunting hijab aja, hunting, lihat, browsing gitu. Punya circle teman-teman baru masih Bunda lagi? Kalau circle kajian sih masih sama sebenarnya, dari sebelum pakai hijab udah sering kajian, tapi kan nggak banyak yang tahu, dan kebetulan setelah itu habis itu COVID stop. Tak hanya Nindi, jauh sebelumnya yang telah hijrah adalah pedangdut masyhur Surkiani alias Saskia Gotik. Lama tak lagi tampil di layar kaca, ibu dua orang anak itu tampil dengan balutan busana tertutup. Tentu saja perubahan itu membuat halayak khususnya warganet dibuat penasaran. Lantas apa yang membuat Saskia kini mengenakan tudung hijab? Lantas benarkah pengalaman spiritual di Tanah Suci Mekah membuat hatinya terketuk untuk menutup aurat? Ya alhamdulillah masih belajar sih. Pengen lebih baik aja sih, pengen belajar. Doain aja mudah-mudahan perjalanannya Neng ini pengen menjadi orang yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan, itu aja sih. Cobaannya apa ya? Cobaannya ya dijalanin aja lah ya. Kalau misalkan ada cobaan ya dijalanin dengan ikhlas. Karena kan kalau orang mau berubah kan pasti kan nggak semulus itu ya maksudnya gitu. Jadi ya dijalanin aja dengan ikhlas gitu. Selain mengubah penampilan, Neng Gotik biasa ia disapa, kini disibukkan dengan menjadi ibu rumah tangga dan fokus dengan anak-anaknya. Ditambah, ia juga begitu menikmati setiap proses tumbuh kembang anak-anaknya. Memang, semenjak menikah dengan Sirajudin Mahmud, Gotik memang jarang tampil di layar kaca. Lantas benarkah Saskia dilarang untuk kembali ke dunia hiburan yang telah membesarkan namanya? Enggak sih ya, mungkin karena banyak sekali tawaran-tawaran, cuma mungkin aku lebih pengen fokus sama anak-anak dulu, sama suami, sama keluarga gitu. Jadi biar aku fokus sama keluarga dulu gitu. Jadi makanya aku nggak ambil kerjaan dulu gitu. Dua-duanya sih. Jadi aku juga merasa kayak ya tanggung jawab aku sebagai ibu, sebagai istri. Ya aku juga nggak boleh egois dengan aku selalu kerja gitu ya. Jadi suami juga mungkin kayak ya udah udah saatnya mungkin untuk di rumah dulu aja lah gitu sama anak-anak gitu. Paling nonton aja, lihat di TV kan. Kalau misalkan lagi kangen sama teman-teman, nonton bercandaannya mereka gitu kan. Kayak gitu aja sih. Masya Allah. Perkembangannya makin pinter, ngoceh, ngomongnya makin pinter, makin gemes lah, makin ribut terus sama adiknya yang kecil kan, karena yang kecil juga udah bisa jalan. Jadi kalau apa-apa mainan udah mulai rebutan, udah mulai rame dah tuh rumah gitu. Gotik sejatinya tak benar-benar vakum di dunia hiburan tanah air. Bahkan tak menutup kemungkinan ia juga bakal kembali meski ia tak tahu kapan itu bakal terjadi. Namun semua itu ia kembalikan kepada sang suami. Izin dari sang suami di setiap langkahnya, termasuk kembali ke dunia hiburan, menjadi faktor utama dalam kehidupannya saat ini. Nggak ada batas waktunya, jadi seenak hatinya aja, sesiapnya aja, pokoknya ya semantap sesiapnya aja lah. Senang ya, terharu, sebentar lagi mau menemui Ramadan kan, udah kumpul lagi, tambah lagi si anak satu, jadi rame kan cewek semua gitu, bertiga sama suami gitu. Jadi Ramadan ini mungkin lebih fokus lagi karena kita udah nggak ngambil kerjaan lagi, aku udah nggak ngambil kerjaan, jadi fokus sama keluarga, jadi lebih banyak waktu sama keluarga itu. Dan disyukuri, dinikmati.
Perjalanan spiritual saat menjalani ibadah umroh di Tanah Suci Mekah juga dirasakan oleh Titi Kamal dan Christian Sugiono beberapa waktu lalu. Kata-kata indah dan pujianlah yang terus terlontar ketika Titi akhirnya bisa mengajak Tian, biasa Christian disapa, untuk pertama kalinya menginjakan kaki ke tanah para nabi. Ya alhamdulillah aja, seneng lah, lancar gitu. Iya bisa dibilang gitu. Aku sama Tian aja. Itu sih pas lewat aja sih, tapi bukan di wilayah yang nggak boleh ya, itu yang boleh kita. Semua memang sudah digariskan oleh Sang Pencipta. Kebahagiaan bisa beribadah ke Tanah Suci Mekah bersama orang terkasih yang telah puluhan tahun memberai kebersamaan tentu saja membuat bahagia. Tentu saja, ibadah ini menjadi momen paling spesial bagi Titi maupun Tian. Alhamdulillah lancar, udah gitu udaranya enak banget, adem. Terus pokoknya seneng banget deh, alhamdulillah diperlancar semuanya gitu. Ada yang ini juga ada dari Pak Ustadznya yang bantuin juga, jadi enak lah gitu. 9 hari ya kalau nggak salah. Udah sih ke situ aja. Ya udah ya. Dadah. Inilah tempat kejadian perkara yang menjadi tragedi terbunuhnya wanita paruh baya berusia 45 tahun berinisial S. S ditemukan warga Tambora di sebuah kos-kosan dengan kondisi mengenaskan tak bernyawa pada Senin 26 Februari 2024 lalu. Penemuan S bermula dari kecurigaan warga sekitar yang mencium bau tak sedap dari dalam kos-kosan yang dihuni S bersama suaminya D. Barang bukti yang diamankan itu di TKP tal, kemudian ada kain seperti kain batik gitu, kemudian tali rafia yang sebagai untuk menutup pintunya ada diikat dengan tali. Sejak saat itu polisi mengendus ada yang tak beres dari kematian S yang diduga telah tak bernyawa sejak tanggal 21 Februari 2024 lalu. Kecurigaan itu tampak dari kamar kontrakan yang terkunci dari luar dengan tali rafia. Yang kiri kanan nih, ya, lihat rodanya. Jadi ditemukan ada beberapa kejanggalan di situ kan, pintu rumah kontrakan itu dikunci dari luar dengan menggunakan tali rafia. Kecurigaan polisi pada D yang tak berada di tempat saat jenazah dievakuasi akhirnya membuahkan hasil. Tak butuh waktu lama, hanya selang sehari setelah penemuan mayat S, D akhirnya berhasil ditangkap jajaran Mapolres Metro Jakarta Barat saat berada di kawasan Kapuk, Jakarta Barat. Besoknya langsung kita mengamankan seorang laki-laki yang setelah kita investigasi dia mengakui dia yang melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Saat ini masih kita terapkan dengan pasal pembunuhan 338 KUHP. Sedang kita lakukan pendalaman terhadap si pelaku. Jadi tanggapan aku mengenai video tersebut, buat para suami jangan terlalu berlebihan posisinya bersama istri. Itu kan gak hanya merugikan pihak dirinya, namun merugikan pihak dari istrinya juga yang sampai meninggal. Saran aku cari tahu dulu atau agak dikurangin rasa kecemburuan karena itu bisa berakibat fatal sampai-sampai istrinya meninggal. Saat sesal D tak lagi guna, di tempat berbeda setelah Kamis 22 Februari 2024 lalu, sidang perdana gugatan perdata Wulan Guritno terhadap mantan kekasihnya Sabda Ahesa ditunda karena pihak tergugat tak hadir. Kemarin sidang perdana gugatan perdata itu akhirnya dihelat. Baik Wulan maupun Sabda kompak tak hadir, kecuali diwakili juru bela masing-masing. Berdasarkan fakta yang kami terima dan dokumen-dokumen yang kami baca, memang klien kami tidak berhutang kepada Ibu Wulan Guritno. Kita memiliki dokumen dan bukti-bukti atas fakta-fakta tersebut. Ya,
kesepakatan dari mereka aja gitu. Cuman kita sudah tagih ya, memang janjinya Mas Sabda tuh memang ya beberapa kali mundur gitu loh. Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin dananya belum tersedia atau bagaimana. Semangat daripada klien kami itu jelas ingin berdamai. Oleh karena itu makanya kami hadir di sini hari ini. Sebelumnya, Wulan Guritno resmi melayangkan gugatan perdata terhadap putra almarhum Sis NS ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan gugatan yang tertera dalam sistem informasi penelusuran perkara, yakni gugatan dana sebesar 396 juta rupiah. Sabda, mantan kekasihnya itu, dituding selalu mengulur waktu untuk membayarnya hingga Wulan kehabisan kesabarannya. Wulan pun akhirnya resmi memperkarakan Sabda ke meja hijau. Janjinya adalah uang dikembalikan, karena memang secara hukum kan kita hanya bisa menggugat secara hukum kan, yang benarnya gitu lah. Jadi karena sudah beberapa kali ditagih, tidak ada penyelesaian, ya mau nggak mau kita harus secara hukum menagihnya. Pengetahuan saya sih kan kalau bicara renovasi kan per termin ya gitu loh. Gitu. Cuman intinya dana talangan yang sudah diberikan Wulan ya senilai yang ada di gugatan itu, dan Wulan berharap melalui kami juga melakukan penagihan secara hukum agar dana talangan itu dikembalikan. Itu bukan dana talangan sebenarnya, tapi dana yang disepakati bersama untuk keperluan bersama juga. Jadi contohnya Ibu Wulan Guritno itu mungkin memiliki rencana di kemudian harinya ingin membuat kamar pakaian wanita seperti itu. Iya, kesepakatan bersama untuk mengembalikan uangnya, tapi belum dikembalikan gitu. Kalau memang ada kesepakatan bersama, harusnya kan kalau Wulan atau klien kami tagih, dia kan bilang nggak ada. Cuma kan dia tuh hanya bilang mau membayar, cuman waktunya aja belum ketahuan bayarnya kapan. Kisah cinta Sabda dan Wulan sendiri memang sempat mewarnai halaman pemberitaan nasional. Tak jarang, parade kemesraan keduanya terekam kamera juru warta. Tapi, pada pertengahan tahun 2023 itu, tanda-tanda keretakan hubungan sejoli ini mulai terendus ketika Wulan menghapus foto-foto bersama Sabda. Padahal, kala cinta mereka, Ibunda Sabda Ahesa, Santi Widianti, sempat merestui hubungan putranya. Belakangan, sejak Wulan menggugat putranya secara perdata, Shanti pun sempat menuliskan curahan hatinya melalui Instastory miliknya. Mari membangkitkan semangat dan nikmati momen-momen yang ada. Kalau mengalami masalah, tinggalkan di ambang pintumu, tulis Santi Widianti, berusaha menyemangati putranya. Kesabaran yang ikhlas adalah kunci untuk meraih keberkahan dalam segala hal, imbuh Shanti. Postingan itu diduga terarah untuk putranya yang tengah terkena masalah. Sementara hingga kemarin Sabda Ahesa sendiri masih memilih bungkam, bahkan tak secuil pun memberi pernyataan melalui media sosial. Cuman kami kan menunggu, siapa tahu di seminggu ini ada tawaran penyelesaian dari tergugat supaya sidangnya nggak perlu. Sebagai itikat baik dari beliau juga, beliau bermaksud ingin memberikan kompensasi juga di kemudian hari agar permasalahan ini bisa selesai secara kekeluargaan. Di tempat berbeda, personil trio macan Ananda Putri Cikalia alias Nanda juga tengah menghadapi gugatan dari pihak manajemen yang menaunginya selama ini. Nanda disebut-sebut tengah hamil besar sehingga dianggap telah melanggar kontrak yang sudah ditandatanganinya selama 5 tahun. Dugaan wan prestasi ini semakin kusut ketika pihak manajemen kesulitan mendeteksi di mana keberadaan Nanda dan lelaki yang diduga suaminya. Kabar minor berhembus jika Nanda disebut-sebut telah berbadan dua di luar nikah. Yang mengejutkan, Nanda ramai diisukan telah menjalin cinta terlarang dengan lelaki yang sudah beristri. Atau manajemen melihat Nanda ini sudah melakukan yang namanya wan prestasi. Karena dalam kontrak kan selama 5 tahun tidak boleh menikah, tidak boleh hamil. Nah ini kecelakaan lah, hamil sama siapa dan gimana kita nggak tahu. Kita nggak tahu ada apa, kan kita juga ingin tetap baik-baik aja nih.
aku chat nggak dibalas, tapi kan kita berusaha chat karena nggak mau lah kalau ada selisih paham. Sekarang aku chat checklist 1. Aku kurang tahu sih, mungkin dia nggak aktifin sosial media ataupun handphone untuk menenangkan diri kita. Sejauh ini menurut pihak manajemen belum ada itikat baik dari Nanda untuk mengklarifikasi dugaan Wan prestasi atau menyalahi kontrak kerja. Untuk mengantisipasi kondisi itu, pihak manajemen tengah berusaha mencari pengganti Nanda. Kabar mengenai pemecatan Nanda dari personil Trio Macan bahkan sudah beredar dalam unggahan foto di Instagram milik Trio Macan. Pada postingan itu, akun Trio Macan hanya mengunggah foto 2 personil saja, yakni Elok Fatimatu Zahro alias Elok dan Dona Dwi Febiola atau Dona, minus Nanda di sisi keduanya. Lantas bagaimana reaksi Elok dan Dona tanpa kehadiran Nanda? Sebulan yang lalu kami melakukan audisi untuk penggantinya Nanda. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini udah kita perkenalkan ke publik. Karena apa? Kami harus mengejar momen supaya ini kita tetap dalam positioning yang baik buat karir anak-anak Trio Macan. Itu sih keputusan dari manajemen ya, mau tetap mempertahankan Nanda atau tidak. Tapi setahu saya beberapa hari yang lalu ada audisi pencarian personel. Ya, cuman untuk keputusan yang lebih pastinya itu manajemen belum ada. Kita masih ngambang. Viral di media sosial aksi seorang wanita yang berusaha melawan aksi begal di kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Wanita yang diketahui bernama Indah Agustiani tersebut menjadi korban begal. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat korban berusaha untuk mengejar pelaku demi mempertahankan harta miliknya hingga korban sempat terseret sejauh 100 meter. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya di Jalan Underpass Cibitung, Kabupaten Bekasi. Kejadian terekam di CCTV sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, meskipun korban berusaha keras dengan berpegangan behel belakang sepeda motor yang dibawa oleh pelaku, namun akibat terseret sejauh 100 meter di Jalan Underpass, korban mengalami luka robek di beberapa bagian tubuh dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Bekasi. Menurut salah seorang warga yang menjadi saksi, saat itu dirinya mendengar teriakan seorang wanita minta tolong dan menjadi korban penjambretan. Warga langsung berusaha mengejar pelaku dan saat itu korban masih berpegangan behel belakang sepeda motor. Hingga kemudian tubuh korban terlepas dari sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Pelaku langsung kabur dan selamat dari amukan warga. Diduga pelaku berjumlah 2 orang. Salah satu pelaku mengendarai sepeda motor di depannya. Saat ini
Kasus penjambretan masih dalam tahap penyelidikan Polsek Cikarang dan Polres Metro Bekasi. Jadi saya hanya dengar suara teriakan, suara ibu-ibu minta tolong, terus teriak jambret. Nah, langsung saya bangun diri dari pangkalan ini, langsung melihat ke sana. Nah itu kemungkinan tuh pelaku 2 orang. Karena apa tadi yang pas saya berangkatin itu, yang satu itu duluan. Oh dari napak itu duluan tuh kayaknya temennya itu kayaknya. Nah yang satunya ini kayaknya eksekutor. Itu sih kalau dari gelagatnya gitu ya. Masa tadi pas dia teriak itu, ibu-ibu itu teriak, pengendara yang depan itu dia nggak mau berhenti. Jadi dia hanya tancap gas lurus juga. Ngiringin. Kenceng lagi, ngebut lagi. Pas saya ngejar, posisi ibu korban udah terlepas dari pegangan motornya itu. Nah dia ada di kolong underpass pas mau arah tanjakan. Kalau saya sih tadi dengarnya sih ibu itu cuma minta tolong sama teriak jambret. Itu yang saya dengar dari ucapan ibunya itu tolong jambret gitu. Dari kejadian yang aku lihat ini, aku kasihan melihat korban yang sampai terseret 100 meter. Untuk kedepannya, untuk semua, untuk lebih berhati-hati lagi, untuk lebih tertib lagi, untuk lebih menjaga lagi barang-barang berharga yang kalian punya. Jangan, sekarang banyak kan orang tuh main lagi di jalan pegang handphone. Kita tidak pernah tahu kejahatan itu datangnya kapan dan di mana gitu. Dan kita tidak pernah tahu sialnya itu tuh datangnya kapan gitu. Ya pokoknya untuk yang bawa motor, bawa kendaraan, bawa apapun yang berharga, tolong untuk dijaga lagi, lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi. Karena kita tidak pernah tahu gitu akan terjadi apa. Aksi kriminal sekaligus nekat juga dilakukan seorang pria yang diduga lakukan aksi pemalakan. Dari video yang beredar dan viral di media sosial, pria tersebut terlihat meminta uang pungli kepada seseorang yang tengah berada di dalam mobil. Namun rupanya pria di dalam mobil tak memberikan uang yang diminta. Sempat pergi sebentar, pria pemalak tersebut kesal dan justru memukul kaca mobil hingga pecah. Disomasi. Lu ngapain? Malam hari ini tidak membahas tentang politik. Tidak, benar. Kejadian tersebut diketahui terjadi di Jakarta. Aksi pungli atau pemalakan memang masih saja kerap terjadi di Jakarta. Aksi semena-mena pria pemalak itu pun dibanjiri komentar warganet. Banyak warganet yang mengecam aksi pria pemalak tersebut. Ya, namanya pungli kan pasti nggak resmi. Buat saya sih sah-sah aja kalau si driver nggak mau ngasih. Karena yang namanya driver itu kan udah terbebani dengan dia harus bawa mobil, uang mungkin dari juragannya juga dikasih uang solar pas-pasan gitu, dan nggak ada uang hariannya gitu, kecuali kayak supir angkot gitu kan mungkin masih bisa dapat uang harian gitu kan. Berarti kalau pungli dia pakai duit pribadi kan. Nah itu yang harusnya sih diberesin ya. Kalau saya sih setuju aja, ditertibkan aja lah. Namanya kita mau dapat uang ya usaha gitu kan. Kalau pungli berarti kan jatuhnya ke premanisme. Pelarian Gatan Saleh Hilabi berakhir. Mantan suami Cut Keke dan Dina Lorenza itu akhirnya ditangkap polisi terkait kasus penembakan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Polres Metro Jakarta Timur menangkap Gatan, terduga pelaku penembakan terhadap Muhammad Andika Mowardi di kawasan Tajur, Bogor Selatan. Penyidik menemukan terduga pelaku yang berada di sebuah showroom mobil di daerah Tajur, Bogor Selatan. Kedapatan ternyata terduga pelaku berada di showroom mobil tersebut. Selanjutnya penyidik menunjukkan surat tugas, surat perintah penggeledahan, dan surat perintah membawa. Untuk itulah dengan surat perintah membawa itu terduga pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur. Gatan, Bang. Gatan.
Bang. Sehat dong. Sehat Bang. Perlakuan baik dengan abang-abang kita semua di sini. Mantap. Bentar ya. Bang, kondisinya sehat ya Bang? Bang Atan. Bang Atan sehat ya Bang? Memang sudah ada ini teman-teman dari pihak Polres datang membawa ya. Balik lagi kita bilang membawa saudara Gahtan ke sini. Sebenarnya kita sudah mau agendakan ke sini. Jadi klien kami juga kooperatif mengikuti dari teman-teman penyidik di sini. Sebelum membawa terduga pelaku ke Mapolres Metro Jakarta Timur, pihak kepolisian telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 kali. Namun terduga pelaku tidak hadir tanpa alasan yang sah. Namun benarkah saat diciduk, polisi tak menemukan senjata yang digunakan terduga pelaku? Benarkah Gahtan membuang senjata miliknya untuk menghilangkan barang bukti? Senjata api yang dipakai untuk melakukan penembakan sampai saat ini belum diketemukan, masih dalam pencarian, penyelidikan, perkembangan penyidikan. Jadi alibi atau keterangan yang disampaikan oleh saudara GSH bahwa senjata api itu telah dibuang di Sungai Ciliwung. Nah itu yang harus penyidik akan berusaha untuk mendalami alibi tersebut. Tak hanya itu, pihak kepolisian mengurai sedikit kendala lantaran saat pemeriksaan diketahui Gahtan sendiri tak mau langsung diperiksa dengan alasan menunggu kuasa hukum terlebih dahulu. Berita awal yang terjadi itu nggak sepenuhnya benar. Saudara Gahtan kan juga masih kurang enak badan. Jadi ya kita masih ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan ringan. Makanya masih 22 pertanyaan tadi yang saya sampaikan. Kalau bicara kronologis awal, ya sebenarnya saudara Gahtan, klien kami diminta bantu. Itu diminta bantu oleh pihak keluarga pemilik ruko tadi yang di TKP sekarang. Gitu. Jadi memang ada indikasi juga peredaran narkoba di situ. Gitu. Dan juga memang ada persoalan hutang piutang. Hutang piutang itu tidak berkaitan dengan saudara pelapor. Intinya di internal itu sudah selesai, cuman kita nggak tahu karena kan motif daripada si pelapor apa nih kita nggak tahu. Itulah kita menunggu dulu nih proses penyelidikan yang sekarang ini berjalan. Di lain sisi, kasus penembakan yang melibatkan Gahtan juga dikembangkan polisi dengan memeriksa urin. Dari hasil tes urin, Gahtan pun dinyatakan positif narkoba jenis ganja dan zat psikotropika. Hasil keterangan yang disampaikan bahwa pada saat dia melakukan tindakannya itu, perbuatan itu bahwa dia sadar penuh. Dia dalam keadaan sadar penuh. Tapi perlu informasi juga bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan kami mengecek urinnya dan kami sampaikan bahwa terduga pelaku positif menggunakan narkoba dan psikotropika. Jenis untuk narkotika jenis ganja dan psikotropika itu berupa benzodiazepin. Lantas apa langkah hukum yang dilakukan kuasa hukum Gahtan terkait kasus penembakan dan terbukti positif narkoba? Apa motif Gahtan melakukan penembakan kepada korban yang diketahui punya hubungan dekat dengan Gahtan dan keluarga? Motifnya ini saling ejek-mengejek berawal dari chatting mereka di WA itu saling ejek-mengejek. Jadi motifnya mereka itu berawal dari saling ejek-mengejek satu dengan yang lain. Dalam hal ini mungkin terduga pelaku merasa kecewa atau terhadap korban ini sehingga dia datang dari rumahnya yang berada di daerah Jakarta Selatan ke wilayah Jakarta Timur di rumah atau di ruko keberadaan daripada si korban atau pelapor. Hubungannya antara pelapor dengan terlapor adalah rekan kerja. Itu juga tidak benar. Ada chat-chatan dari pelapor, satu memaki klien kami selaku terlapor,
kemudian juga diundang, diajak berkelahi, nah bahkan diajak untuk menggunakan narkotika. Bahwa dari pelapor kan berkata, saya tidak tahu motifnya apa tiba-tiba terjadi penembakan misalnya ya, seperti itu. Tapi kita bisa melihat dari sini dari bukti chat-chat yang ada dari pelapor dan terlapor. Di sini kan sudah ada gitu loh percakapan, dan bahkan ada hinaan juga kepada terlapor ya. Yang menurut kami bisa saja itu memicu. Jadi kami membantah bahwa dia tidak mengetahui tiba-tiba didatangi saudara Gatan seperti itu. Yang saya mau bangun adalah bahwa si pelapor ini dia juga memiliki senjata api. Betul. Nah, yang kedua, ini korbannya berbeda. Itulah nanti kami juga akan buat laporan gitu dengan bukti-bukti yang ada. Bahkan nanti akan kami. Jadi sesuai dengan hasil gelar perkara yang melibatkan pihak eksternal, Polres Metro Jakarta ini bersama dengan Propam Polda Metro Jaya, Itwasda Polda Metro Jaya, Bitkum Polda Metro Jaya, dan Wasidik Polda Metro Jaya, maka diambil kesimpulan sesuai dengan fakta hukum dan alat bukti yang ada. Sesuai hasil penyidikan, status GSH dapat ditingkatkan menjadi tersangka, dari saksi menjadi tersangka. Ini sesuai alat bukti yang ada yang dapat disita oleh para penyidik Polres Metro. Pasal yang dipersangkakan kepada tersangka yaitu pasal 338 junto 53 KUHP dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, yaitu berupa tindak pidana percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata api atau membawa senjata api tanpa hak. Pemirsa, cowok Indonesia menggait bule cantik itu sudah biasa. Pesona cowok lokal dengan kulit sawo matang terbukti bisa bikin cewek bule kelepek-kelepek. Setidaknya video yang mencetak viral di media sosial ini semakin menegaskan eksistensi cowok Indonesia di hati cewek bule. Dalam video yang diunggah oleh akun Viral Sekali, terlihat cowok Indonesia tengah menjemput kekasih bulenya di bandara dengan membawakan sebuket bunga. Mereka lantas berpelukan, seolah ingin menuntaskan rindu dendam yang tak bisa disalurkan lewat LDR. Video berjudul "Cewek Bule effort jauh-jauh datang dari Jerman demi bertemu cowoknya di Indonesia" itu mendulang 120 komentar warganet yang sebagian besar terharu dan bahagia melihat keromantisan yang diperlihatkan dua sejoli beda bangsa itu. Lalu benarkah sejumlah selebriti pun ikut baper setelah menyaksikan video viral tentang kebucinan yang diperlihatkan cowok Indonesia dan cewek Jerman itu? Cewek datang jauh-jauh dari luar negeri hanya untuk ketemu cowoknya. Mau banget sih, pasti itu cowoknya itu kasih doktrin-doktrin atau brand-brand bos yang meyakinkan perempuan untuk datang ke Indo. Ya mudah-mudahan masnya tidak bikin perempuan itu bisa menjaga perempuannya, dan sebaliknya mbaknya datang juga serius ya mbak, nahan ya. Mudah-mudahan kalian bisa jadi benar-benar dan memang gak hanya untuk effort perasaan aja. Momen romantis yang bikin baper juga diperlihatkan oleh Kartika Putri dan Habib Usman bin Yahya suaminya. Karput yang belum sembuh dari gangguan kulit wajah itu sempat minder untuk mengunggah video makan malam romantis yang dipersembahkan suaminya 26 Februari lalu. Meski tanggal 26 Agustus yang menjadi anniversary pernikahan mereka masih beberapa bulan lagi, Habib Usman seolah tak sabar untuk memberikan surprise romantis kepada Karput.
Karput terharu lantaran Habib Usman sudah menyiapkan kejutan itu sejak sore hari dengan membooking table khusus di sebuah restoran elit dengan view suasana Jakarta pada malam hari dari atas ketinggian. Masya Allah, tabarakallah, malam ini dipaksain dinner padahal lagi malas banget keluar rumah dengan kondisi muka yang masih belum beres. Tapi karena menghormati yang udah siap dari sore, akhirnya aku berangkat. Tara, ternyata ada yang so sweet banget malam ini. Udah siapin dinner buat kita. Tanggal anniversary aja tanggal 26. Katanya kalau nunggu tahunan kelamaan. Video yang diunggah Karput di akun TikTok itu sudah mendulang like sebanyak 1495 dan sudah di-share ulang sebanyak 18 kali sejak diunggah Rabu lalu. Sayangnya warganet tidak bisa memberikan jejak komentarnya lantaran Karput diduga menutup kolom komentar akun TikToknya. Yang pasti dalam narasi videonya, Karput berujar bahwa dirinya sangat bahagia karena suaminya memberikan buket bunga mawar aneka warna. Surprise romantis itu sedikit melegakan hati Karput yang tengah harap-harap cemas menanti hasil lab sebuah rumah sakit di Singapura yang menangani gangguan kulit wajahnya. Beliau bikinin ini buat aku biar happy, relax sambil besok kita mau nunggu hasil dari check up keseluruhan di Singapura. Jadi malam ini beliau mau bikin aku senang dulu buat dinner bareng berduaan dan quality time. Masya Allah, tabarakallah, happy banget karena disiapin bunga favorit aku dan juga warnanya kesukaan. Terus juga selalu penuh doa-doa yang Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya makan ketoprak juga udah seneng banget yang, tapi kalau kayak gini Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Meski tak bisa meninggalkan jejak komentar pada video itu, sejumlah warganet terlibat perbincangan panas di media sosial terkait gaya hidup Karput dan suaminya. Tak sedikit warganet yang menilai Karput dan Habib Usman hedon lantaran dinner di restoran mewah yang berada di pencakar langit, plus outfit mereka yang jauh dari kesan sederhana. Meski Habib Usman adalah seorang pendakwah, dengan busana casual beraksen hitam putih, plus topi keluaran rumah mode ternama seperti yang pernah dipakai Rizky Bilar, Habib Usman dituding ketularan gaya hidup hedon istrinya. Tentang ocehan warganet, Karput dan Habib Usman mengaku sudah kebal. Mereka justru membalas komentar negatif tentang mereka dengan doa yang baik-baik agar semua orang bisa mengambil sisi baik dari kehidupan mereka. Mudah-mudahan semua yang ngelihat ini juga ketularan happy-nya juga, karena memang kita lagi happy banget, alhamdulillahirabbil alamin. Aku berani sharing untuk manfaat banyak orang gitu. Tapi ternyata pada saat aku sharing malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kan, dengan membumbu-bumbui komentar yang tahayul, komentar yang tidak berpendidikan. Apalagi buat aku disayangkan banget ya kalau kita mengaku orang yang berilmu, orang yang berpendidikan, tapi komentarnya tidak seperti orang yang berilmu dan berpendidikan. Pasangan selebriti yang juga kenyang dihujat netizen adalah YouTuber Ria Ricis dan Teuku Ryan. Alih-alih masih ngotot ingin cerai pada sidang mediasi pertama, Ricis yang baru pulang dari Jepang bersama Moana, buah cintanya dengan Rian, dikabarkan mau rujuk dengan laki-laki yang menikahinya pada 12 November 2021 itu. Kabar itu mencuat setelah Rian diberitakan menjemput Ricis dan Moana di bandara. Di Instagramnya, Ricis dan Rian mengunggah video yang sama yang memperlihatkan Moana berlari-lari senang di bandara menuju perekam video yang diduga adalah Rian. Meski tak terlihat sosok Rian di video itu, sejumlah warganet yakin Rian menjemput Ricis dan Moana di bandara. Terlebih saat Ricis liburan di Jepang, Rian mendadak memposting foto Ricis dan Moana dengan caption cantik. Padahal selama 4 bulan terakhir, Rian nyaris tak pernah memposting foto istrinya itu. Di Jepang pun, Ricis sempat-sempatnya mengunggah video yang memperlihatkan dirinya tengah memilih oleh-oleh sepatu sport untuk Rian. Tak heran sebagian warganet menuding drama konflik rumah tangga Ricis dan Rian yang bermuara ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah prank untuk mempertahankan pamor Ricis dan Rian di dunia hiburan.
Jawab aja sambil Emang mau rujuk lagi ke itu. Kak Ricis berarti masih ada harapan dong Kak Ricis. Masih ada harapan dong Kak Ricis kembali nih. Pekan depan sidang cerai Ricis dan Rian akan kembali digelar dengan agenda mediasi kedua. Jika pada mediasi pertama Ricis masih ngotot ingin menyudahi pernikahan, apakah Ricis berubah sikap pada mediasi kedua? Mungkinkah syarat rujuk yang diajukan Ricis kepada Rian hanyalah formalitas lantaran YouTuber nomor 1 di Asia Tenggara itu tengah memperagakan prank perceraian? Awas, hati-hati ya. Mau saya pegangin mas, biar Misi. Awas. Ini saya permisi ya. Nanti ada momennya ya. Nanti ada momen. Ya Bu, ayo Bu. Yuk. Asik. Gimana nih Kak? Kabar bahagia datang dari pasangan Kiki Amalia dan Agung Nugraha. Rabu 28 Februari lalu, Kiki melahirkan anak pertamanya di usia 42 tahun. Yang bikin kagum warganet, di usia yang tak lagi muda, Kiki mampu menjalani persalinan secara normal. Pemeran film Rantai Bumi itu merasa telah menjadi wanita yang sempurna, yang bisa hamil dan merasakan betapa beratnya perjuangan seorang ibu yang melahirkan secara alami. Di Instagramnya Kiki menulis, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah wa syukurillah, welcome to the world, my beautiful princess. Oke, jenis kelaminnya Perempuan. Iya. Begadang dan segala macam. Biar suaminya aja bergadang gantian ya, ibunya dari siang. Aku balik dulu ya, kasih menyusu ya. Ini juga berkat bantuan dokter Ridwan dan tim dari ibunya, alhamdulillah saya bisa dengan usia saya sekarang banyak yang menyaksikan ya, banyak yang tidak percaya bahwa bisa melahirkan dengan cara normal, tapi alhamdulillah berkat bantuan pertama doa dari orang tua, Allah dan juga provider yang paling utama dokter Ridwan dan tim di sini. Selama ini udah praktek, maksudnya atas saran dokter aku harus senang yoga, aku harus ikut kelas-kelas hypnobirthing gitu ya. Itu buyar semua. Lihat netizen juga sih itu komennya, aduh. Tapi alhamdulillah bantuan dari dokter itu yang buat saya kayak punya semangat baru gitu, optimis bahwa kok gampang banget ya gitu, malah saya lagi lahiran normal lagi. Justru kan saya datang ke sini tuh hanya periksa ke dokter awalnya, malah saya kira dokter bercanda, ini udah pembukaan, gue nggak tanya kan udah pembukaan, yang bener dok. Justru kan saya datang ke sini tuh hanya periksa ke dokter awalnya, malah saya kira dokter bercanda, ini udah pembukaan, gue nggak tanya kan udah pembukaan, yang bener dok. Kata saya tunggu aja dulu, katanya 5 menit ya dok ya, tunggu 5 menit sekali kontraksi. Saya bingung bener nggak ya dokter gitu kan, saya cuma periksa, ternyata dokter bilang, dok ini baru sampai rumah udah kontraksi terus, ya udah balik lagi. Saya ketawa ke dokter itu, saya bingung, kaget gitu kan. Memang agak jarang ya seperti ini, jarang untuk anak pertama, di prosesnya memang luar biasa cepat sih. Mas Lu sendiri menemani Mbak Kiki nggak sih di tempat ruangan persalinan? Menemani. Saya menemani istri saya, tapi dokter yang melahirkan ngajak bercanda saya biar jadi bingung, tahu-tahu udah lahir. Alhamdulillah Allah menjawab semuanya. Jadi jadi kita sebagai manusia nggak boleh ada rasa kalau bisa dibilang patah semangat ya. Patah semangat. Di umur berapapun jika Allah sudah berkehendak, apapun akan terjadi. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berusaha. Menikah dengan Agung Nugraha pada 22 November 2022, Kiki dan Agung langsung menjalani program momongan. Setelah 5 bulan menunggu, akhirnya dinyatakan positif hamil 4 minggu pada Juni 2023. Karena dianggap anak mahal yang dinanti-nanti sekian lama, Kiki sengaja rehat dari dunia hiburan untuk fokus menjalani kehamilan. Bobot tubuhnya sampai melar 15 kg. Lalu benarkah Kiki akan memberikan ASI eksklusif dan ingin merawat putrinya tanpa bantuan babysitter? Apa arti nama cantik yang diberikan Kiki untuk bayi mungil yang lahir di akhir bulan kasih sayang itu? Tahu nih namanya masih tunggu orang tua dulu ya. Orang tua, ada 3 nama gitu. Kalau untuk beratnya nih, iya Kemarin berapa ya lupa saya?
Kalau nggak salah 2,9, cuma persisnya saya lupa ya. Asal sekitar 2,9 kilo ya, sedang lah cukup. Padahal suara ini masih 2,8 ya Pak? Betul, suaranya 2,8. Panjang loh. Panjangnya Nggak lupa. 47 cm. Pakai mewis nggak? Belum tahu sih, kita masih mikir-mikir Iya. untuk ini ya. Kalau misalkan istriku Belajar. mulai lagi untuk di dunia internet, pasti kita pakai musik. Saya dari 3 bulan yang lalu udah stay di rumah. Stay di Jakarta. Udah nggak kemana-mana, di rumah total. Jadi stay di rumah. Udah di rumah. Di rumah persiapannya sendiri seperti apa? Ya, udah Ada kamar-kamar lucu kita. Belum, kalau di belum ya. rias-rias belum. Cuman kita masih pengen anak sama kita. Ya, salah satu kita pengen di sini juga gara-gara di sini tuh anak langsung tune-in sama kita. Jadi nggak dipisah, jadi nggak ada showing off gitu loh, nggak ada yang Dibersihin di situ, yang ada dokter disimpan langsung di situ, langsung dipeluk. Pokoknya total di situ nggak dipisah lah. Masih ya. Jadi gimana nih, kan kamu kan kadang suka ngedrop dengan lihat komentar-komentar yang negatif di Instagram atau dimanapun itu. Cara kamu seperti apa untuk menghindari itu? Mungkin karena suami kan pasti ingin negatif juga kan? Iya, saya sih udah biasa dengan hal-hal seperti itu, jadi menganggap itu biasa aja dan bawa ketawa-ketawa aja gitu, bahagia aja. Karena kalau insya Allah kalau kita bahagia, kita positif, semuanya akan berbalik ke diri kita sendiri.